Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, para pemirsa, para subscriber dan teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah. Sudah cukup banyak beredar potongan video pernyataan Syekh Ali Jumat, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, yang menyatakan bahwa isbat nasab Ba'alawi itu dilakukan secara ijma. Dan sebelumnya kita juga mendengarkan pernyataan ahli nasab Mahdi Ar-Rojai yang didatangi oleh Zaini Al-Maduri, di mana beliau juga menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sah dan kesahannya diakui secara ijma. Kedua pernyataan, baik dari Syekh Mahdi Ar-Rojai maupun Syekh Ali Jum'ah Al-Masri, di counter, dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, dan jawaban itu benar-benar menyungkurkan kedua yang mulia tersebut. Boleh jadi kealimannya tidak diragukan. Boleh jadi ilmunya tidak tertandingi. Tapi tidak semua yang dinyatakan oleh ulama semacam beliau-beliau tadi bisa diterima secara mutlak. Sebab saat ini adalah era keterbukaan. Setiap ilmu yang disampaikan, kecuali masalah keimanan, harus dibuktikan dengan dalil syar'i dan ilmiah. Ternyata kedua tokoh jenderal atau ulamanya ulama tadi tidak bisa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, dan beliau hanya menyampaikan katanya ulama. Ulama boleh mengatakan apa katanya, tetapi kalau dalam soal nasab, mesti katanya itu harus diuji, katanya siapa dan dari mana. Kalau tidak menemukan dari mana sumbernya, maka itu akan tertolak dengan sendirinya ketika ada dalil dan ketika ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Maka siapapun ulamanya, walaupun masyhur seluruh dunia, ketika katanya bertentangan dengan dalil, dengan fakta yang ada, maka fatwanya sekalipun dibatalkan. Karena sudah diketemukan dalil dan bukti. Mungkin dulu ulama-ulama hanya percaya atau husnudzon, dan husnudzon wajib dihilangkan ketika ada bukti yang berlawanan dengan husnudzonnya itu. Kedua tokoh tersebut tertolak pernyataannya, tersungkur oleh pukulan telak
Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantan. Kekalahannya di mana? Kalau Syekh Mahdi Ar-Rojai itu kalah tertolak, tersungkur. Karena pertama, beliau tidak punya data. Beliau hanya mengutip kata ulama. Ketika kata ulama itu dikejar, ditanyakan, ulama yang mengatakan itu dari mana? Dan saat tidak bisa menunjukkan dari mananya itu, maka otomatis tertolak. Jadi Mahdi Ar-Rojai tersungkur, kalah telak oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani karena tidak punya data, tidak ada bukti kesejarahan, tidak ada catatan, dan beliau hanya menyatakan katanya, dan itu dikutip dari kitab, di mana kitab itu juga terbitnya setelah abad 10 Hijriah. Itu kekalahan yang pertama. Yang kedua, kekalahan beliau, namanya ulama, namanya kiai, mestinya ketika diajukan kepadanya pertanyaan dengan menggunakan bahasa Arab, beliau mestinya menjawab dengan bahasa Arab. Tetapi tidak menjawabnya dengan bahasa Arab, justru dijawab dengan bahasa Persia, dengan bahasa Persia. Itu artinya keulamaannya dipertanyakan. Kalau yang namanya ulama, kiai, itu harus berbahasa Arab lancar, harus bisa bahasa Arab lancar. Karena sumber keilmuan Islam, sumber keilmuan agama Islam itu berbahasa Arab. Jadi kalau ada kiai tidak bisa berbahasa Arab, kalau kiai tidak bisa berbahasa Arab, ustadz tidak bisa berbahasa Arab, maka itu bukanlah kiai, tetapi cuma penterjemah dan pandai ngomong. Itu kekalahan yang kedua. Yang ketiga, beliau tidak bisa bahasa Madura. Karena yang bertanya orang Madura, mestinya lebih bagus dijawab dengan bahasa Madura. Bukankah Zaini itu orang Madura? Maka mestinya dijawab dengan bahasa Madura. Tiga hal inilah yang menjatuhkan, yang menyungkurkan Mahdi Ar-Rojai yang dulu pernah dihujat oleh Ba'alawi karena agama Syiah, sekarang dijilat, dipakai fatwanya untuk menguatkan nasab Ba'alawi. Kemudian saudara, Syekh Ali Jum'ah ketika ditanya dalam sebuah pengajian tentang nasab Ba'alawi, pertanyaannya, ma ra'yukum fi nasabis sadah Ba'alawi? Syekh, apa pendapatmu tentang nasabnya Sadah Ba'alawi? Jawabannya, kalau saya simpulkan, dia bilang, sabitun bil ijma'. Nasab Ba'alawi itu ditetapkan secara ijma'. Sabitun bil ijma'. Lan naro akhadan yushakiku ibrat tarikh. Kata beliau, kami tidak melihat ada seseorang yang meragukan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah. Kritik saya pribadi, ya memang benar, sepanjang sejarah tidak ada yang meragukan, karena tidak ada yang meneliti.
Selama itu pula orang tidak ada yang mengakui. Karena tidak ada yang mengakui, tidak ada yang menolak. Karena tidak masyhur, ya tidak ada yang kenal. Itu sepanjang sejarah. Ada lagi pernyataan para muhibbin, termasuk Qurtubi. Tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Alawi. Ya memang betul tidak ada yang membatalkan. Orang selama ini tidak ada yang mengesahkan. Karena tidak ada yang mengesahkan, ya tidak ada yang membatalkan. Yang mengesahkan kan Ba'alawi sendiri. Dan karena Ba'alawi, Habib-Habib itu menggeluarkan, menggaungkan, mengaku-ngaku ke seluruh dunia kalau mereka adalah keturunan Rasulullah, dan belakangan terbukti kelakuannya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, maka diragukan. Setelah diragukan, lalu diteliti dan terbukti mereka bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ngaku-ngaku, maka kita wajib menolak setelah ada bukti. Karena mereka mengesahkan, maka kita wajib membatalkan setelah ada bukti. Nah, kekalahan Syekh Ali Jum'at ini, ya, yang pertama, karena beliau lagi-lagi tidak punya data, tidak punya bukti, tidak punya catatan, dan tidak bisa menunjukkan adanya kitab nasab sezaman yang menyebutkan kalau Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa. Terpukul, jatuh, tersungkur karena tidak punya bukti. Oke, beliau adalah ulama besar memang dan bisa berbahasa Arab. Nah, ini baru kiai beneran, ini baru ulama beneran. Karena yang nanya orang Arab, maka dijawab dengan bahasa Arab. Mungkin saja kalau yang menanya orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, bisa saja dijawab dengan bahasa Indonesia, atau ditanyakan dengan bahasa Inggris, maka dijawab dengan bahasa Inggris. Tapi tepat ketika beliau menjawab pertanyaan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana pukulan telak Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atas pernyataan Syekh Ali Jum'ah? Mari kita dengarkan jawaban Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan menggunakan bahasa Arab, dan nanti kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. السؤال الثاني: ما رأيكم في نسب السادة باعلوي؟ ثابت بالإجماع، ثابت بالإجماع. واحد بقى فسل يطلع ينكر النسب الشريف مع نفسه، يعيش مع ربه وحر. باعلوي ثابت نسبهم عندنا بالإجماع، لم نرى أحدا يشكك فيها عبر التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عبارة لشيخ علي جمعة المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، إن الجملة التي ذكرتموها في إثبات نسب بعلوي لا تقوم بأي دليل شرعا وعلما، ولدينا حجج كثيرة في بطلان نسب بعلوي شرعا وعلما. انظر كتب الأنساب من القرن الرابع إلى القرن التاسع، لا يوجد فيها ذكر بأن عبيد الله ابن لأحمد بن عيسى،
ولا يوجد ذكر بأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشجرة المباركة كتاب النسب في القرن السادس للإمام فخر الدين الرازي يقول بأن أحمد بن عيسى أولاده إنما من ثلاثة بنين محمد وعلي وحسين ليس له ولد اسمه عبيد الله. فالذي ذكرتموه يا شيخ في إثبات نسب بعلوي مرفوض شرعا وعلما. وصلى الله على سيدنا محمد. Saudara-saudara sekalian, inilah jawaban Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang saya tulis ulang dengan menggunakan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi ibaratun li Syekh Ali Jum'ah Al-Masri. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tersebut ini tadi adalah ucapan Syekh Ali Jum'ah Al-Misri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, innal jumlata allati dzakartumuha fi isbati nasabi ba'alawi la taqumu bi ayyi dalilin syar'an wa ilman. Wahai Syekh Ali Jum'ah Al-Masri, sesungguhnya kalimat-kalimat yang Anda sebutkan itu dalam penetapan nasab Ba'alawi tidaklah Anda bangun dengan secuil dalil secara syariah maupun ilmiah, sedikit pun tanpa menyebutkan dalil. Waladina hujajun katsirah fi butlani nasabi ba'alawi syar'an wa ilman. Sementara kami banyak hujah yang membatalkan nasab Ba'alawi secara syariah maupun secara ilmiah, secara data dan secara sains. Undur kutubal ansab minal qarnir rabi' ilal qarnit tasi'. Lihatlah kitab-kitab nasab mulai dari abad keempat hingga abad ke-9. La yujadu dzikrun bi anna Ubaidallah ibnun li Ahmad ibn Isa wa la yujadu dzikrun bi annahu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi. Tidak ada penyebutan kalau Ubaidillah itu anaknya Ahmad. Tidak diketemukan penyebutan atau penulisan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Dan tidak diketemukan juga ada penyebutan bahwa Ubaidillah itu termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyajaratul mubarakatu kitabun nasabi fil qarnis sadis lil Imam Fakhruddin Ar-Razi yaqulu bi anna Ahmad bin Isa auladuhu innama min thalathati banin Muhammad wa Ali wa Husain. Asy-Syajarah al-Mubarakah, kitab nasab abad ke-6 yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada baginya anak bernama Ubaidillah.
Walladzi dzakartumuhu ya Syekh fi isbati nasabi Abu Alawi marfudun syar'an wa ilman. Dan yang Anda sebutkan tadi itu, wahai Syekh, tentang penetapan nasab Pak Alawi, benar-benar itu tertolak, tidak diterima secara syariah maupun secara ilmiah. Saudara, itulah jawaban singkat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Baghdadi yang sangat menolak pada Syekh Ali Jum'ah dan sebelumnya kepada Mahdi Ar-Rojai. Kalau jenderal-jenderalnya atau bos-bosnya Pak Alawi sudah sedemikian minimnya pengetahuan tentang nasab, maka bagaimana para habib, bagaimana para muhibbin mengandalkan, menjadikannya sebagai sumber pembenaran? Tentu tidak bisa diterima secara mutlak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.